sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, teman-teman yang masih muda, banyak sekali yang berpikir penyakit serius itu hanya datang di usia tua. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Narasumber hari ini, di usia yang baru 26 tahun, seorang content team leader yang sibuk dengan segudang aktivitas. Dirinya meyakini berat badannya turun drastis 15 kilo dalam sebulan karena stres pekerjaan. Tapi itu ternyata salah. Ketika dicek, dirinya kaget. Ternyata angka gula darahnya tinggi sampai 500. Kebiasaan makan dan minuman manis setiap hari kini berujung divonis diabetes di usia yang sangat muda. Dari cerita di atas, sekarang pertanyaannya, apakah usia muda benar-benar aman dari penyakit? Pak, Bu, saya cuma ngingetin, berhenti merasa aman hanya karena usia muda. Karena sadar kesehatan hari ini adalah kunci masa depan kita. Mari, mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut Bang Coki Sitohang. Bener ya pemirsa ya, penyakit itu nggak selalu datang di usia tua. Sekarang anak-anak muda banyak mengalami ancaman kesehatan. Faktornya juga sering kami bahas di program Go Healthy. Terima kasih Bang Rahman Afri, rekan saya yang sudah mengingatkan. Pemirsa gimana kabarnya? Sehat kan? Kuat? Lagi bergumul? Tetap bahagia. Nonton Go Healthy harus bahagia. Sebab di sini saya Coki Sitohang bersama dengan para praktisi kesehatan siap untuk menyajikan solusi cara tepat hidup sehat. Juga kami menghadirkan seorang anak muda yang sedang berkarir dan saat ini menjadi pemimpin dari tim konten di kantornya pada level manajerial di middle management. Nanti saya akan perkenalkan kepada Anda, tetapi bonus pertama yang kami mau kasih ke Anda adalah info sehat. Yuk kita simak sama-sama. Hati-hati yang punya gula darah tinggi yang selalu tidak terkendali. Jangan-jangan Anda mengalami masalah yang sama seperti ini. Gara-gara gula darah tinggi, kualitas tidur Anda pun terganggu. Mbak Preti, penjelasan ya? Jadi saat tubuh mengalami kadar gula darah yang tinggi, tubuh memasuki kondisi stres metabolik yang tidak hanya berdampak pada organ jantung, paru-paru, ginjal maupun otak, tapi juga dapat berdampak pada kualitas tidur seseorang. Kita lihat di sini, kadar gula darah yang tinggi, tubuh akhirnya menghasilkan hormon kortisol karena masuk ke dalam stres metabolik yang nantinya dapat mengakibatkan tubuh tidak bisa menghasilkan hormon melatonin dalam jumlah yang cukup. Otak menjadi selalu siaga dan terjaga. Tidurnya jadi gak nyenyak. Akhirnya mengalami metabolisme tubuh yang terganggu dan sensitivitas insulin semakin menurun. Hal tersebut dapat memicu lonjakan gula darah. Muter lagi pemirsa, gula darahnya tinggi, nanti malamnya sulit tidur lagi. Kesulitan tidur di malam hari juga memicu kadar gula darah semakin tinggi. Jadi ini merupakan satu siklus, satu lingkaran setan. Yang artinya mata rantai pada lingkaran tersebut harus bisa diputus. Nomor satunya harus bisa dihilangkan. Gula darah tingginya harus bisa dikendalikan agar kualitas tidur pada pasien diabetes menjadi semakin baik dan nantinya kadar gula darah menjadi lebih stabil. Pasti pemirsa pengen tahu gimana caranya nomor satu ini bisa dihilangkan. Simak penjelasan kami sampai akhir acara ini. Terima kasih bikin penasaran nih Mbak Preti digantung di atas. Disuruh simak sampai akhir acara. Tapi saya yakin Anda bersetuju dengan kami. Ingin mengikuti obrolan juga, apalagi kalau ujungnya memetik pelajaran hidup berharga dari seseorang sebagai narasumber. Selamat datang
Friska Febrianti. Iya. Mbak Friska panggilannya. Iya betul. Sibuk ngomongin konten, media sosial, Betul. perang dagang. Yes. Betul ya? Betul. Berarti ada klien yang kamu layani, kemudian produknya atau kampanyenya kamu kawal dengan konten. Betul. Jadi memang memanajemen bagaimana penjualan juga, mencari tahu produk mana yang lagi bagus, lagi turun. Kita harus pikirin bagaimana bikin kontennya supaya meningkatkan penjualan juga. Ya. Gitu. Ya kalau konten pribadi kamu jalanin juga. Betul. Jadi memang saya fokus untuk sharing tentang info diabetes, keseharian saya, terutama untuk anak muda, karena saya masih muda dan saya memahami bagaimana susahnya menghadapi diabetes di usia muda. Dan ternyata itu sangat banyak bermanfaat buat kalangan anak muda sekarang. Kamu pernah mengalami diabetes? Lagi. Sedang berjuang melawan penyakit diabetes. Ya. Ceritakan dulu awalnya sampai bisa kena diabetes itu. Dan kamu kan relatif muda usianya. Betul. Jadi awalnya mungkin karena kesibukan kerja, jadi kurang waktu untuk mencari makan yang benar, jarang olahraga juga. Terus saya sweet tooth banget, jadi makan gula bisa tengah malam makan terus langsung tidur. Begadang juga karena bikin konten bisa sampai tengah malam, bisa sampai subuh gitu ya di kantor hampir tiap hari, besok harus berangkat lagi. Jadinya pola hidupnya kurang sehat. Jadi gula darahnya sempat paling tinggi ada di angka berapa? Gula sewaktu hampir 500 waktu itu. Wow, tinggi sekali. Kalau HbA1c-nya di 9,5. Wow, tinggi sekali juga. Gejala yang dirasakan apa aja? Waktu awal-awal berat badan turun drastis, bisa sampai 15 kilo dalam sebulan. Padahal makan banyak. Kapan itu kejadiannya 15 kilo dalam sebulan? Waktu umur 26 kayaknya. 3 tahun 3 tahun lalu. Itu kamu sudah tahu mengidap Belum. diabetes apa belum? Nggak ada sama sekali kepikiran ke sana bahkan. Karena nggak pernah ngecek, nggak pernah peduli Iya, tahu. dulu oh masa sehat-sehat aja, jadi jarang ngecek juga rutin. Nah, ini nih pemirsa dan juga Bang Coki. Jadi memang kesehatan tuh tidak bisa lewat perasaan saja, harus lewat pemeriksaan. Terus tiba-tiba ngerinya ke diabetes bagaimana ceritanya? Karena papa akhirnya ngecek waktu itu lagi malam tahun baru, coba deh dites. Oh coba-coba aja nih, Iya, karena bukan papa kamu punya sendiri yang mau. alatnya, iya. Dicek, ternyata, wow ya papa mama langsung panik di saat yang sama. Wah. Betul. Oh, maksudnya orang tuamu tahu arti Di atas angka 500 itu? Betul, justru malah saya nggak panik, karena waktu itu belum tahu apa dampaknya waktu itu. Gula darah tinggi itu sangat erat dengan ginjal. Betul. Yang gagal, bahkan bisa sampai gagal ginjal loh Mbak Friska. Yang kemarin semakin muda-muda ya Bang Coki ya, Iya. yang terkena gagal ginjal usia 20-an, 25, Iya. karena diabetes yang tidak terkendali. Jadi gula darah yang tinggi ini pemirsa, benar pola hidup mesti dibenerin, tapi harus juga dibantu dengan rutin ke dokter dan minum obat secara teratur agar ginjal ini tidak jadi semakin cepat malahan rusaknya atau gagalnya. Apa yang Friska rasakan di tubuh ketika gula darah lagi tinggi-tingginya? Apa aja gangguannya? Waktu itu kaki sempat kebas juga, jadi kalau jalan susah, kayak ada yang ganjel, kayak nginjek kapas tapi nggak ada kapas gitu. Terus mata juga penglihatan turun, jadi dulu memang saya udah minus, tapi jadi kayak makin buram padahal baru ganti kacamata misalkan. Apa yang kamu rasakan secara energi atau kebugaran tubuh? Sama sering lemas juga, gampang ngantuk juga. Oke, gampang ngantuk tapi kalau malam mau tidur jadi sulit. Betul, susah banget tidur, gelisah. Jadi tiap 3 jam kebangun. Berarti sesuai ya dengan yang tadi saya jelaskan ya. Saat gula darah tinggi, kualitas tidurnya semakin buruk dan mengakibatkan kadar gula darah semakin tinggi lagi keesokan harinya. Ini udah berdampak sekali ya. Dan Friska ini konten kreator soal diabetes, tapi belum bisa mengatasi diabetes yang dialami sendiri betul. ya. Karena ternyata harus disiplin. Betul, disiplin yang memang harus tinggi sekali pemirsa untuk menderita diabetes. Karena kita cek sebelum pengambilan gambar, ternyata gula darah Friska masih di atas normal. Harusnya normalnya kalau sudah didiagnosis diabetes, gula darah sewaktu itu di bawah 200. Friska masih 225. Tensinya pun jadi tinggi. Betul. Ya harusnya di bawah 120/80. Tadi tensi Friska 154/83. Kolesterolnya pun masih di atas 200.
213 yang menandakan juga masih ada nih lemak yang tinggi di dalam darah yang harus kita kontrol. Nah, nilai rapotnya satu lagi, asam urat juga masih merah. Harusnya di bawah 6, kalau untuk wanita Friska 7,5. Yang artinya faktor resiko untuk terjadinya gejala-gejala yang semakin memburuk, bahkan komplikasi. Ya, karena tadi darah kental, tensi tinggi, bisa terjadi penyumbatan di pembuluh darah ke organ-organ vital kita. Komplikasinya kalau ke organ otak tersumbat, jadilah stroke. Ke jantung, serangan jantung, ke ginjal, gagal ginjal. Apakah Friska sudah tahu soal ini? Sudah. Resiko-resiko yang bisa mengintai kalau gula darah masih tinggi, apalagi ditambah dengan tensi, asam urat, dan kadar kolesterol darah yang tinggi. Oke, kita mulai ya dari pola hidup sehat ya, harus dibenerin dulu. Pokoknya kalau berbicara diabetes, tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, makannya harus benar-benar diperbaiki. Perhatikan 3J, jenis, jumlah, jadwal, stop 4G. Gula, garam, goreng, gaji lemak. Semuanya di stop. Ya. Tidur harus cukup, kelola stres dengan baik, mulai berolahraga secara rutin. Lalu tetap berobat. Nah, tadi ada minum obat gak? Ada. Secara rutin. Ya. Lalu dibantu dengan penggunaan teknologi laser, teknologi yang khusus untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Bisa dilihat ilustrasi penggunaannya seperti demikian, Friska. Jadi teknologi laser ini merupakan alat kesehatan yang mengeluarkan sinar laser. Terapi di mana saja, kapan saja, dan bisa dibarengi dengan aktivitas lain. Jadi gak mengganggu pekerjaan. Kalau Friska pakai secara rutin, manfaatnya adalah gula darah, kolesterol, asam urat, dan tensi yang lebih stabil. Sehingga resiko komplikasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Anita ini bisa dicegah. Karena bekerja dengan menyinari 2 pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Nantinya sinar laser ini akan mengoptimalkan proses pembakaran tubuh yang dilakukan oleh setiap dapur energi yang ada di dalam sel tubuh kita. Namanya adalah mitokondria. Jadi di dalam tubuh kita ini ada dapur-dapur kecil yang mengubah gula, kolesterol, dan asam urat untuk menghasilkan energi. Nah, pada pasien diabetes, proses ini nggak berjalan secara optimal. Makanya bawaannya lemesan. Karena energinya nggak dihasilkan. Tapi pada saat bersamaan kadar gula darahnya numpuk semua di pembuluh darah. Dengan menggunakan teknologi laser, harapannya adalah energinya bisa ditingkatkan, tapi pada saat bersamaan gula darah, kolesterol, dan asam urat jadi stabil. Jadi bisa menjadi pendamping yang baik untuk Friska. Nah, tadi juga ada tensi yang tinggi. Nah, tensi yang tinggi ini bisa dibantu dengan teknologi laser, karena teknologi laser ini saat dipakai di pergelangan tangan kiri, portable, bisa saat kapanpun, akan masuk ke lapisan kulit kita hingga yang terdalam, dan masuklah ke lapisan dalam pembuluh darah. Di sana dia akan meningkatkan produksi senyawa yang namanya NO atau nitric oxide, yang fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah dan melenturkannya sehingga aliran darah bisa lancar ke organ-organ vital kita. Dan tensi darah jadi berkurang karena penampang yang lebih besar. Nah, saat tensi ini sudah terkontrol, gula darah, kolesterol, asam urat yang tadi tinggi ini bisa membuat bekuan-bekuan darah, sumbatan yang namanya trombus. Itu juga akan dibantu oleh teknologi laser untuk dipecahkan. Karena saat dia menyumbat, aliran darah juga jadi tidak sampai ke organ vital kita. Jadi dengan bantuan untuk meningkatkan senyawa NO, tensi berkurang, aliran darah yang tersumbat terkendali, mudah-mudahan komplikasi bisa juga tercegah. Tadi Friska bilang mata kadang-kadang suka kabur ya? Betul. Ya. Minusnya naik turun apa gara-gara kebanyakan di depan komputer? Salah satunya depan komputer, tapi karena memang diabetes juga, gula juga. Baik, iya itu benar sekali karena gula juga bisa masuk ke mata tinggi menyebabkan komplikasi retinopati diabetik. Ya membuat saraf mata nih jadi rusak karena gula darah yang tinggi. Nah dari pergelangan tangan kiri tadi, Rizka, itu ada ekstensi yang bisa dimasukkan ke dalam rongga hidung. Jadi teknologi lasernya masuk ke dalam rongga hidung lebih dekat dengan organ-organ di kepala. Namanya intranasal. Nah ini karena dia dekat dengan pembuluh darah di sekitar kepala, artinya organ-organ di kepala indera, misalnya mata, hidung, penciuman, keseimbangan di belakang, otak belakang, dan juga otak sebagai pusat pengatur tubuh kita, ini bisa lebih terkontrol
aliran darahnya. Artinya diharapkan keluhan seperti sakit kepala, migrain, sinusitis, stroke, demensia, dan vertigo ini bisa berkurang. Nah ini tentunya akan bisa membuat keluhan-keluhan yang tadi Friska rasakan ya, terutama di bagian mata ini juga bisa lebih terkontrol. Ya, jadi pola hidup tetap harus mengarah yang baik, ditingkatkan lebih baik, kontrol ke dokter, minum obat, tambahkan teknologi laser sebagai pelengkap gaya hidup sehat Anda, terutama untuk Anda dengan gula darah, kolesterol, asam urat, dan tensi yang tinggi, agar komplikasi terhindari dan diatasi masalah kesehatannya sekarang juga. Pemirsa, kalau Anda punya masalah gula darah tinggi, kolesterol, tensi belum terkendali, ini waktunya Anda untuk segera mengambil investasi kesehatan lewat sebuah alat kesehatan. Namanya Accu-Laser. Ini dipakai di pergelangan tangan kiri. Jangan hanya bicara soal gaya hidup mewah yang wajar kalau kita memang punya kelebihan materi. Baju baru, kendaraan baru, gaya hidup di luar itu. Itu baik pada ukuran tertentu, tetapi investasi kesehatan, inilah pelindung kita bagi masa depan. Silakan hubungi kami. Teman-teman di Gogomall sekarang sudah bersiap, mereka standby. Khususnya para customer relation yang siap menerima telepon Anda di nomor yang muncul di layar kaca. Manfaatkan fasilitas cicilan 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA, bank nasional lainnya. Ini disediakan oleh Gogomall sebagai fasilitas supaya Anda lebih cepat bisa memiliki Accu-Laser. Anda boleh mampir juga ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Di sana Anda bisa menjumpai banyak pakar, orang-orang yang tepat untuk mengawal program pola hidup sehat Anda. Pemirsa, gunakan segera Accu-Laser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Gimana ya caranya bantu mengendalikan gula darah? Ada obat, ada pola hidup yang jangka panjang harus dilakukan. Tapi juga ada cara-cara simple. Kalau Anda lakukan secara rajin dan disiplin, ini bawa berkah loh. Kita tanya langsung sama yang ada di sana. Mbak Anita, silakan gerakan menjinjit seperti apa yang diperlukan? Siap Bang Coki. Pemirsa di rumah, gerakan berjinjit atau soleus push up ternyata bisa bermanfaat untuk mengontrol kadar gula darah dan juga melancarkan sirkulasi darah terutama di bagian kaki. Caranya mudah, bisa dilakukan saat santai, saat duduk lama, dan juga saat bekerja. Kita langsung praktekkan ya. Pemirsa caranya mudah, duduk di kursi secara tegak, tempelkan tumit dan seluruh telapak kaki di bawah, lalu diangkat secara perlahan-lahan seperti gerakan memompa. Oke, tapi dalam posisi duduk. Letakkan kembali secara perlahan dan terkontrol, tidak perlu cepat-cepat, tidak perlu tenaga yang kuat, lakukan secara konsisten. Sampai 1-5 menit boleh Anda lakukan pada saat Anda lagi santai seperti nonton TV,
bekerja, misalnya sedang Zoom atau sedang dalam perjalanan. Mau ditambahkan, boleh diangkat bagian jarinya, ya, ini namanya toe rise dan heel rise, atau bisa juga dilakukan sambil berdiri. Oke, jinjit, oke, saya juga ke bawah. Kalau kehilangan keseimbangan, berpegangan ya, agar keseimbangan tetap terjaga, tapi otot betis bisa juga tetap terlatih. Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan aliran darah atau sirkulasi di kaki, menguatkan otot betis, meningkatkan fleksibilitas sehingga mencegah pegal atau kaku pada saat duduk lama, dan meningkatkan sensitivitas insulin sehingga bisa mengurangi kadar gula darah Anda terutama setelah makan. Jadi pemirsa jangan lupa ya, lakukan gerakan sederhana ini, berjinjit atau soleus push up. Terima kasih. Solusi sehatnya keren. Gampang diikutin dong ya. Gampang banget. Di kantor kamu lebih banyak duduk atau berdiri? Duduk. Jadi bisa Komputer. dong ya. Mbak Betul, Friska. ini akan Soleus sangat push up. bermanfaat banget. Iyalah, dicobalah mulai hari ini ya. Baik. Saya penasaran satu hal. Di konten pribadi kamu, dengan lantang berani bersuara, kamu menyampaikan edukasi terkait diabetes yang kamu alami Betul. di usia muda. Betul. Dan kamu berani saja mengatakan itu. Apa yang membuat kamu pede melakukannya? Awalnya karena ingin berbagi sama orang-orang yang mungkin ngalamin hal yang sama saya. Dan berharap kalau itu bisa membantu mereka. Meskipun nggak banyak yang bisa saya lakukan, mungkin cuma sekedar share info, share sesuatu yang baik. Tapi saya harap itu bisa mengubahkan, bahkan mencegah anak-anak muda terkena diabetes. Kalau kayak gitu boleh dong Friska ceritain lebih detail lagi. Apa sih yang menyebabkan Friska mengalami diabetes di usia muda? Awalnya karena pola kerja terlalu padat, terus nggak ada waktu untuk cari makan, ya asal beli, asal kenyang, asal ada karbo, makan. Pikirannya yang penting karbo. Betul. Karbo itu yang manis. Nah, nasi. Padahal dari nasi juga banyak. Nasi banyak Iya. banget. Oh, baik. Nasi, udah gitu begadang, apalagi tadi Stress eating? stres, betul, stress eating. Karena kalau lagi stres carinya manis, sweet tooth juga. Suka banget, udah gitu habis makan manis tidur. Hai. Satu solusi yang tadi diberikan oleh Mbak Anita dan juga Mbak Preti adalah teknologi laser tuh. Ingat-ingat lagi nih bahasannya tadi ya, Friska ya. Ya. Adakah yang mau kamu tanyakan seputar teknologi laser yang canggih ini? Sakit nggak? Atau kerasanya seperti apa? Oke, jadi teknologi laser yang tadi sudah kami jelaskan ini adalah laser dengan intensitas rendah. Tidak menimbulkan rasa sakit, tidak menimbulkan rasa apapun pada saat penggunaan. Tapi dengan penggunaan secara rutin justru akan membuat badan Friska terasa lebih segar. Di saat bersamaan angka parameter kesehatannya menjadi terkendali. Ingat ya Friska, patokannya bukan perasaan tapi pemeriksaan. Karena teknologi ini pada dasarnya adalah sifatnya non-invasif. Bisa digunakan di mana saja, kapan saja, bisa sambil terapi, di rumah, di kantor, sambil bekerja. Silahkan monggo dimanfaatkan secara rutin. Nggak ada rasanya. Nggak ada rasa pada saat penggunaan, tapi pengguna secara rutin itu akan membuat tubuh menjadi lebih bugar. Jadi memang teknologi laser ini sudah lama digunakan di dunia kedokteran, Friska. Misalnya untuk kecantikan dia laser intensitas tinggi atau sedang, atau untuk memotong di meja operasi juga bisa. Ya tadi untuk mata, lasik itu juga bisa digunakan karena memang sudah lama digunakan. Nah ini yang laser intensitas rendah yang tadi dikatakan Mbak Preti, benar sekali, nggak menimbulkan rasa tidak nyaman sama sekali, mungkin sedikit hangat. Tapi nggak panas, nggak sakit, dan dia sudah bisa bekerja saat itu digunakan di pergelangan tangan kiri yang portable, praktis, bisa digunakan saat lagi bikin konten, saat nyetir, saat bekerja, atau saat istirahat. Jadi digunakannya tuh cuman 1 jam paling lama, mulai bertahap 15, 30, 45 menit sampai 1 jam, pagi dan malam. 2 kali sehari. Tujuannya adalah kalau dipakai rutin, tadi Friska ada bicara soal gangguan tidur. Betul ya? Tadi bangun jam 3 ya? Betul. 2-3 jam sekali bangun? 2-3 jam. 2-3 jam 2-3 sekali. jam. Oke, ini sudah termasuk insomnia. Nah, dengan teknologi laser, produksi hormon tidur atau melatonin yang tadi di awal Mbak Preti cerita di Info Sehat, jadi kalah karena berlebihannya diproduksi hormon kortisol atau hormon stres pada pasien diabetes. Ini ditingkatkan lagi dengan penggunaan teknologi laser. Nah, saat hormon melatonin ini cukup diproduksinya, kita akan udah masuk ke fase deep sleep
yang mana ini penting sekali untuk proses metabolisme, pengaturan hormon, dan proses pertumbuhan atau recovery sel-sel yang rusak sepanjang hari-hari kita. Dan saat dipakai di pagi hari, yang ditingkatkan adalah hormon serotonin atau mood stabilizer kita, sehingga kita semakin berenergi, bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Diharapkan dengan dipakai 2 kali rutin setiap hari, sirkulasi darah menjadi lancar, tidur menjadi lebih berkualitas, tubuh lebih berenergi, dan juga kesehatan tulang tetap terjaga. Fris, apa pendapatmu tentang obrolan santai kita ini? Menyenangkan dan sangat bermanfaat buat anak muda sekarang. Salam untuk keluarga. Ya. Thank you for your time. Thank you. Mbak Nita, terima kasih. Mbak Preti, terima kasih. Senang sekali ngobrol dengan rekan-rekan saya yang sefrekuensi begini. Hati kami adalah untuk generasi muda Indonesia. Mari kita jaga kesehatan kita hari ini dengan investasi kesehatan yang tepat. Ya, apa yang ada di tangan Anda, pemirsa? Yang di tangan saya adalah Aculaser. Ini. Fris, ingetin lagi ya. Nanti ini papa mama pakai, kakakmu juga pakai satu alat untuk satu rumah, sekeluarga bergantian. Belinya di Gogo Mall. Hanya dapatkan di Gogo Mall yang terkenal dengan pelayanan berskala internasional karena tersertifikasi ISO 9001 dan juga meraih penghargaan Super Brand. Artinya konsumen Indonesia percaya terhadap produk Gogo Mall. Yang Anda harus manfaatkan juga adalah fasilitas cicilan 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan juga Bank Nasional lainnya. Ketika Anda mampir ke kota Tangerang, sempatkan ke Alam Sutera, cari cafe showroom Gogo Mall di sana dan Anda bisa ngobrol banyak, konsultasi, bahkan memiliki Aculaser secara langsung di tempat. Mohon diingat pemirsa, Gogo Mall tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Tolong waspada. Sekian episode terbaru dari Go Healthy. Terima kasih sudah nonton. Salam sehat selalu. Gunakan Aculaser. Atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya. Sekarang juga. Bye-bye. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aculaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.